masuk ke modul 5 ya. Kalau kalian lihat di LMS itu di modul 5. Nah, kalau di modul 5 itu ada materi baru. Materinya adalah VLAN kalau tidak salah. Iya Mas ya, VLAN ya. Stony Mas saya. Iya betul Pak. Baik. Sebelum masuk ke sana, saya izin share screen terkait absensi. Saya berikan waktu 2 menit cukup. Cukup ya, 2 menit ya. 2 menit cukup untuk absensi, jadi silakan dipersiapkan. Ada yang mengalami kendala ya, Mas? Kemungkinan ada yang belum masuk Pak, karena masih jam segini paling kiranya masih proses. Siap. Oh iya, saya kira udah 2:30. Oke, baik. Sebelum kita masuk absensi, saya sedikit menjelaskan tentang VLAN. Untuk resume sudah aman ya dengan kakak-kakak kelas ya. Maksudnya resume praktikum yang sebelumnya sudah aman ya. Nanti silakan berdiskusi ataupun apa ya? Ya intinya resume dikerjakan, kemudian hasilnya kalian bisa berdiskusi dengan kakak-kakak praktikan, baik Mas Fasa maupun Mas Doni. Nah, oke, kita cek dulu masuk ke LMS. Di LMS ini, oke, tualang ya. Kenapa saya agak awal, karena nanti biar waktunya cukup. Nah, saya sedikit menyampaikan materi. Pada dasarnya sih praktikum ini mungkin lebih cepat dari materi, kalau nggak salah ya. Maksudnya di kelas sudah mempelajari tentang VLAN? Sudah apa belum? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke, terakhir untuk kelas teori sampai mana? Kalau boleh Link tahu. state Pak kemarin. Link state. Oke, SPF Pak. SPF Pak. Ya, oke, artinya tidak terlalu jauh ya. Asiknya kita belajar tentang jaringan, terutama di apa ya? Terutama di bidang perangkat jaringan, terutama Cisco ya. Itu ilmunya itu ada di internet banyak sekali. Jadi bermacam-macam versi tentang tutorial ataupun pembelajaran kaitannya dengan konfigurasi VLAN, khususnya konfigurasi VLAN. Nah, saya coba untuk men-share screen. Sudah muncul ya? Kalau sudah muncul. Sudah Pak. Oke, baik. Di sini. Jika Anda mengetikkan sebuah kata kunci VLAN, nah sini ya. Karena kita menggunakan salah satu produk ataupun vendor jaringan, kita ketik aja VLAN Cisco seperti itu ya. Tadi kaitannya saya menjelaskan bahwa cara belajar konfigurasi Cisco itu banyak di internet banyak, jadi tinggal kalian googling saja keluar semua. Jadi pengantar dari saya, kalau kita ketik VLAN Cisco, yang paling enak ataupun cara saya untuk melihat apa sih sebenarnya itu VLAN tuh. Nah, di sini mungkin digambar ada sebuah informasi ya. Nah, jadi intinya ada sebuah ya perangkat. Nah, perangkat dan sebuah segmentasi mungkin ya. Kita ambil contoh inilah, misalnya ini. Kayak gini nih. Kelihatan ya? Jadi di sini ada gambar nih. Visualnya adalah sebuah perangkat nih. Katakanlah ini adalah Cisco router, kemudian ini perangkat apa nih? Kalian
Familiar kan dengan simbol ini? Switch, Pak. Oke, switch ya. Switch, kemudian di sini ada sebuah bagian-bagian lah, katakanlah engineering, marketing, dan akunting tuh kok, akuntansi ya, kayak gitu. Nah, VLAN ini kalau secara istilah dia adalah kaitannya dengan LAN, namun versi virtualnya. Jadi VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Nah, dia local area network tapi berupa virtual. Jadi kita punya LAN, bahasa gampang gini, kita akan melakukan sebuah segmentasi pada bagian-bagian tertentu. Misal gini, saya membuat sebuah jaringan agar membuat jaringan di kampus. Di situ kan kalau di kampus ada beberapa beberapa pengguna internet kan, katakanlah dosen, kemudian mahasiswa. Nah, jika pengguna itu tidak diberikan semacam koridor ataupun batasan ataupun segmentasi ya atau wilayah, kadang kan kita sebagai network administrator bisa pusing. Artinya gini, dengan adanya segmentasi untuk sisi mahasiswa dan dosen itu memudahkan untuk mengelola jaringan, baik di sisi keamanan maupun di sisi katakanlah resource dari bandwidth. Nah, bagaimana agar segmen itu terjadi ataupun bisa dikonfigurasikan, kita menggunakan teknologi dari VLAN itu. Jadi antara pengguna dosen dan mahasiswa itu bisa dipisah. Untuk dosen sendiri, untuk mahasiswa sendiri. Jadi dosen tidak bisa masuk ke mahasiswa, begitupun sebaliknya mahasiswa tidak bisa masuk ke dosen. Jadi analoginya tuh ada sebuah jalur ataupun terowongan gitu kan. Nah, kalau secara fisik itu jalurnya sama, lurus jalan gang itu kan, lorong itu. Namun secara virtual ataupun secara tidak kasat mata itu di dalam jalur ada jalur lagi, kayak gitu loh. Jadi sama-sama menggunakan jalur tersebut, namun punya koridor masing-masing. Katakanlah untuk dosen, katakanlah untuk mahasiswa. Seperti itu ya, ada gambarannya ya. Nah, kemudian di situ VLAN itu biasanya digunakan ataupun dikonfigurasikan di sebuah perangkat. Perangkatnya adalah switch. Nah, switch kan macam-macam kan. Kalau kita tahu ada yang switch yang bisa termanage dan ada yang tidak bisa termanage, dalam artian switch biasa dengan switch yang tidak bisa switch yang bisa dikonfigurasikan dan switch yang tidak ada bisa dikonfigurasikan dan switch yang bisa terkonfigurasikan. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Intinya dari VLAN itu jalur tersebut satu jalur, tapi isinya ada beberapa jalur lagi secara virtual. Nah, jadi hanya seorang network administrator saja yang bisa melihat ataupun menyatukan lah, kayak gitu. Jadi manfaatnya VLAN itu bisa buat keamanan, bisa buat mengurangi tabrakan data gitu kan, untuk privasi juga bisa kayak gitu ya. Nah, kemudian ini gambarnya, misalnya tadi kasusnya di kampus, ini misalnya di perusahaan ada engineering, ada marketing, ada akuntansi ya. Jadi antara VLAN satu dan VLAN lainnya tidak bisa berkomunikasi. Nah, dia menggunakan switch nih. Kalau berarti switch kita berbicara dengan layer 2 ya. Nah, bagaimana untuk menyatukan? Bisa, nanti kita menggunakan inter-VLAN, tapi kita tidak sampai sana. Intinya kita membuat bagaimana segmentasi sebuah VLAN kayak gitu. Yang fungsinya untuk mensegmentasi lah ataupun mengkoridorkan, bahasanya kayak gitu. Itu tentang VLAN, yaitu virtual pada jaringan LAN.
Jadi secara fisik itu satu kabel, tapi di dalam kabel itu ada jalur lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini sudah jam 2.35, mungkin kita bisa mulai absen ya. Sudah bisa mulai kan? Nah, silakan nanti disiapkan perangkatnya ataupun apa untuk absen. Ada pertanyaan? Oke. Belum, Pak. Siap absen ya. Nanti kita kasih waktu 2 menit saja. Halo. Muncul ya? Muncul kan? Muncul, Pak. Oke, ini jam ya 14.36. Nanti 2 menit, 38 saya tunggu. Satu menit lagi. Oh ya, untuk apa namanya? Untuk apa sih namanya? Apa sih? Project aman ya? Maksudnya kelompoknya udah beres ya. Tinggal kalian bagi-bagi aja sesuai dengan adat gitu kan. Bagaimana selayaknya lah biasanya gimana. Jadi bebas. Kemudian ini kita masuk ke pertemuan 10. Masih ada satu modul lagi. Oke, berarti pertemuan 11. Nah, nanti kita gunakan salah satu ataupun dua salah pertemuan. Nanti kita coba mendemokan lah. Seperti itu ya. Nah, untuk pengumpulan link seperti informasi di kemarin nanti saya sampaikan. Gitu ya. Sudah? Oh sudah ya, 14.38. Oke. Baik. Nah ini tadi kita gambar tentang VLAN, kemudian kita coba definisi VLAN ya. Definisi VLAN. Yang lebih mantap. Nih. Enaknya kita belajar jaringan ini kan di internet banyak sekali. Nah, namun yang membedakan apa? Jam terbang, kayak gitu kan. Semakin Anda bisa semakin Anda sering ngoprek, ya semakin bahasa Jawanya itu lanyah dan lancar. Gitu. Ini tentang penggambaran VLAN. Oke, tentang segmentasi tadi saya jelaskan kan. Tadi secara fisik kita bisa melihat, tapi secara logik kita tidak bisa melihat. Begitu penampilan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung praktikum. Begitu ya, Mas Fasa, Mas Doni. Siap, Pak. Oke, mau ada chat apa ini? Baterai saya mau habis, Pak. Charger HP ketinggalan di kosan teman. Baterai yang mana nih, Mas Tian? Baterai laptop apa? Baterai HP? Halo, Mas Tian, ada? Halo Pak, baterai Oh, Mbak. HP saya Pak tinggal 4%. Nah, terus kenapa masalahnya? Ya, tadi kan belum ngebarcode, saya kira beneran ngebarcode. Oke. Ya, begitulah. Intinya kalau saya sih sesuai jadwal saja, seperti itu. Tetap semangat, turut prihatin dengan kondisi
HP Anda. Semoga diberikan kekuatan dan keikhlasan agar HP-nya bisa dicas kembali dan Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan tenang dan baik. Kayak gitu ya Mbak ya. Amin. Saya kira tuh Amin. Amin, Pak. ya. Oke, mungkin seperti itu. Silakan Mas Doni, Mas Fasa untuk untuk mengambil alih. Monggo. Saya masih share screen ya? Sudah Pak, sudah. Oke, yus, monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Bongga tadi penjelasan tentang VLAN. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum VLAN-nya sendiri. Bentar saya share screen. Sebelumnya untuk jadwal sholat asar itu jam berapa ya? Oke, jadi Kita back 15.15 kayaknya. 15.07 bisa. Oke, siap. Oke, tadi sesuai yang dijelaskan dengan Pak Bongga, jadi VLAN sendiri itu adalah virtual local area network, yang mana kita bisa memvirtualkan LAN-LAN yang ada. Yang sebelumnya satu switch hanya bisa digunakan untuk satu network, kita bisa memecah broadcast domain dari si switch menjadi beberapa, sehingga nanti si switch bisa meneruskan beberapa network sekaligus. Begitu inti dari si VLAN. Lalu di pertama kali ini kita akan mencoba untuk membuat topologi di Cisco Packet Tracer. Kalian bisa buka paket tracernya. Packet Tracer. Nah, seperti ini. Jika sudah tertampil, kita bisa cocokkan topologi yang ada di modul kita. Itu topologinya seperti ini, terdiri dari, salah modul. Untuk VLAN, nah untuk topologi di sini itu terbagi menjadi 2 switch dan 4 host. Jadi untuk host di atas di sini akan dikelompokkan ke dalam VLAN 100 dengan deskripsinya bahwa VLAN 100 itu adalah merupakan area untuk divisi marketing gitu. Lalu untuk klien bawah ini yang di area ping ini itu merupakan klien dengan area VLAN-nya itu 200, memiliki VLAN 200 dengan deskripsinya itu digunakan untuk divisi teknisi di suatu kantor gitu. Untuk topologinya seperti ini, kita tinggal masuk ke Cisco Packet Tracer, kemudian kita masukkan switch-nya. Switch, kita bisa pakai yang ini, kata switch. Lalu kita bakal langsung ke klien, tambahan klien. Kemudian kita hubungkan setiap klien seperti biasa menggunakan kabel. Nah, seperti ini. Nanti cara kerja si VLAN sendiri, dia akan mencoba membuat virtual LAN. Ini kan area 1. Jadi dia akan mencoba jalur sendiri, membuat jalur dari sini, sini, dan ke sini.
Terus yang di bawah dia untuk switch-nya juga akan dibuatkan jalur dari source dari IP bawah, akan dibuatkan jalur ke bawah seperti ini. Nah, untuk dua area ini tidak akan bisa berkomunikasi, gitu. Karena dia disalurkan ke dalam jalur yang berbeda dalam virtual LAN ini. Gitu. Kalau misalkan kita ingin menghubungkan dua VLAN yang berbeda, kita bisa menambahkan satu router di sini, dan kita bisa konfigurasikan inter-VLAN di routing ini, sehingga dua VLAN tadi bisa berkomunikasi. Tapi pada modul sekarang kita akan fokus ke VLAN-nya terlebih dahulu. Tuh. Kalau sudah menyala, untuk semua device-nya udah hijau, udah ready, kita bisa melakukan pengalamatan IP address untuk setiap device-nya. Kita lihat ke tabel yang telah tersedia di modulnya. Untuk laptop 0 dan 1 itu menggunakan 0.4, 0.1. Laptop 2 dan 3, 0.2 dan 0.3. Oke, kita bakal langsung konfigurasi saja. Untuk laptop 0 atau PC 0 sama aja, kita konfigurasikan IP-nya. 192.168.1.1. 0.4. Oh, ini berarti 4. Lalu untuk PC 1 itu adalah 1. Dengan netbusnya itu /24 semua. Kalau sudah bagian atas, kita masuk ke client bagian bawah di PC 2, kita konfigurasikan alamat IP-nya 1.2. Mas Doni izin masuk. Oh iya Pak. Mungkin lebih pelan-pelan Mas. Atau informasi IP-nya ditulis aja di sampingnya net, apa di copy-nya itu loh. Iya baik Pak. Ya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak. Oke. Mungkin maaf kalau kecepatan. Kalau misalkan saya kecepatan, dari teman-teman bisa bilang langsung aja, Mas kecepatan mengenai ini. Ntar biar saya jelaskan ulang gitu. Oke, mungkin saya bikinkan. Oke, Mas. Ya. Tekan warna. Nah, ini untuk VLAN atas. Lalu untuk VLAN bawahnya. Ini VLAN, biar lebih jelas ya, kita tulis saja untuk VLAN di atas adalah VLAN 100. Dengan deskripsinya nanti adalah marketing. Lalu untuk VLAN di bawahnya, dia adalah VLAN 200 dan deskripsinya adalah teknisi. Kita kasihkan alamat IP biar kalian lebih jelas. 1.2. Lalu yang terakhir itu ada PC 3 1.3. Nah, sampai sini dari teman-teman udah jelas belum untuk topologinya? Ini adalah alamat IP untuk PC 0, ini alamat IP untuk PC 1, dan ini untuk PC 2 dan PC 3. Ini untuk detail dari si VLAN-nya. Kalau sudah untuk pengalamatan IP address, kita bisa lanjut ke konfigurasi VLAN di setiap switch. Ya. Sebelumnya untuk VLAN sendiri itu ada dua mode untuk si aksesnya. Untuk jalur pengalamatan VLAN-nya. Jadi ada pertama mode akses dan mode terang.
Yang mana kalau kita lihat di konfigurasi VLAN, itu namanya switch port mode akses dan switch port mode terang. Nah, switch port mode akses ini itu biasanya digunakan untuk komunikasi paket yang berasal dari VLAN yang sama. Gitu. Sedangkan untuk switch mode terang ini digunakan untuk agar jalur komunikasi dengan berbagai VLAN nilai VLAN yang lain gitu. Misalkan VLAN 100, 200, dan 300 ingin berkomunikasi, itu menggunakan mode terang gitu. Kalau kita lihat balik ke topologi ini, nah di sini untuk dua PC di sini itu memiliki alamat VLAN yang sama. Cara penjelasannya yang tadi saya sampaikan, berarti untuk interface yang mengarah ke atas ini itu menggunakan modenya akses, karena interface yang mengarah ke atas ini, dua ini itu digunakan untuk berkomunikasi dua PC ini, dan dua PC ini menggunakan VLAN yang sama gitu. Sama untuk interface yang mengarah ke bawah, karena dia digunakan untuk komunikasi dua klien yang memiliki VLAN sama, jadi dia bisa menggunakan mode switch port. Lalu di mana penerapan mode terang di VLAN sendiri? Seperti yang saya bilang tadi, untuk mode terang di VLAN itu digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN. Berarti kita bisa gunakan di interface yang mengarah ke switch ini. Gitu. Karena yang paket yang ada di jalur ini hanya paket VLAN 100. Kalau yang di bawah itu VLAN 200. Sedangkan jalur yang di tengah ini itu ada paket dari VLAN 100 lewat sini juga, dan paket VLAN 200 juga lewat tengah. Itu karena sehingga dia menggunakan mode terang pada VLAN nanti. Ini untuk penjelasan dua mode di VLAN-nya. Selanjutnya kita akan langsung ke konfigurasinya. Pertama di sini kita akan masuk ke configuration terminal. Seperti biasa ke global configuration mode. Kita buka ini CLI. Enable configure terminal. Nah, kalau sudah sampai ke user, maksud saya global configuration mode, kita pertama mengganti hostname yang terlebih dahulu. Yang tadinya kan switch nih, kita akan di hostname-nya agar kita mengetahui waktu saat konfigurasi ntar hostname di sini bakal berubah menjadi switch 0 gitu. Sebagai tanda aja gitu. Hostname switch 0. Menandakan bahwa ini itu adalah switch 0 gitu. Selanjutnya kita bakal membuat VLAN-nya dengan cara mengetikkan VLAN, angka VLAN-nya itu berapa yang mau digunakan. Karena tadi itu adalah 100 dan 200, berarti kita VLAN 100 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita memberikan penambahan nama di VLAN-nya. Saya menggunakan description. Oh, ini nggak bisa. Berarti name spasi marketing. Oke. Name marketing. Nah, seperti ini. Udah nggak ada error, berarti dia sudah masuk. Selanjutnya kita bakal keluar dan membuat VLAN 200 tadi. VLAN 100 sudah dibuat, kemudian kita membuat VLAN 200. Kita ikutin ke yang ada di modul, VLAN spasi 200. Lalu kita kasih nama, VLAN 200 itu adalah untuk teknisi. Kalau sudah kita exit. Nah, langkah selanjutnya adalah pemberian mode pada setiap interface yang ada di VLAN, di switch maksud saya. Jadi di switch sendiri, switch ini kan mempunyai beberapa interface nih. Interface yang ke atas kita tentukan modenya, yang ke bawah kita tentukan, dan yang ke kanan kita tentukan modenya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini nih, untuk interface FA01
dia akan diarahkan ke akses VLAN 200. Kalau kita lihat di topologi yang kita bangun, yang ke VLAN 200 adalah interface FA0 gitu. Di sini kalian harus melihat interface di setiap switch ya, karena bisa saja penamaan interface di switch kalian dan switch saya yang saya presentasikan sekarang ini berbeda. Jadi kalian harus memastikan terlebih dahulu. Untuk dimodulkan FA01 adalah VLAN 200. Kalau di saya VLAN 200 adalah FA0. FA11 maksud saya, bukan FA0. Tuh. Berarti kita bisa di sini kita masukkan interface FA11. Enter. Lalu untuk switch ports-nya, switch port mode akses. Nah, kita gunakan mode akses. Kita arahkan lagi mode aksesnya itu untuk VLAN berapa. With port akses VLAN 200. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan mode akses juga untuk ke VLAN 100, itu menggunakan interface FA01. Interface FA01. Ini kita langsung seperti tadi perintahnya, gunakan mode akses pada interface ini. Itu dengan mengetikkan switch port mode akses. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita arahkan nih mode aksesnya tadi ke VLAN berapa. Karena dia mengarah ke atas, di sini keterangannya itu VLAN 100, kita ketikkan switch port akses VLAN 100. Nah, seperti ini. Kita bisa exit. Lalu kita lanjut ke modulnya, kita lihat. Selanjutnya kita bakal mengkonfigurasi di switch sebelah atau switch 1. Untuk konfigurasinya sama aja, kita bisa langsung ke switch sebelah. Nah, di sini jadi setelah mode interface yang ditentukan, baik di switch tadi, baik dia interface terang ataupun akses, dia akan ke reset untuk interface-nya gitu. Jadi dia tadi mati, bentar di reset jadi kuning, baru ready lagi gitu. Kita bakal lanjut ke switch 1. Kita masuk ke user configuration mode, configure terminal. Untuk langkahnya sama aja seperti langkah, tadi kan baru itu ya namanya mode akses ya. Sekarang kita tentukan untuk terangnya. Ini kelupaan saya, Sekarang untuk terangnya kita masuk ke interface yang mengarah ke switch sebelah, yaitu interface FA21. Nah, sini kita kasihkan modenya itu adalah terang. Ini kelupaan saya tadi. Switch port mode terang. Nah, seperti ini akan restart. Berarti untuk konfigurasi di switch 1 sudah selesai. FA01 yang mengarah ke atas, dia sebagai akses dengan pemberian aksesnya ke VLAN 100. Terus yang ke arah bawah atau FA11 itu dia menggunakan mode akses juga dan diarahkan ke VLAN 200. Lalu yang FA21 ini ke switch itu menggunakan mode terang. Gitu. Selanjutnya kita bakal masuk ke konfigurasi di router switch ke 1 atau switch bagian kanan. Sama kayak tadi, pertama kita akan menentukan hostname-nya untuk menandai bahwa ini adalah switch 1. Ini. Dia menggunakan hostname switch 1, lalu akan membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 100 dengan name-nya adalah sebelumnya tuh udah benar. Dan dari kembali. Name-nya itu adalah marketing. Kalau sudah exit dan pindah ke VLAN 200.
Untuk name-nya sama saja, yaitu untuk teknisi. Ya, untuk name sendiri itu sebenarnya ini adalah pemberian nama di switch ini saja. Jadi nggak berpengaruh ke switch yang lain. Atau konfigurasi ini itu bersifat lokal di switch tersebut untuk memudahkan kita mengetahui VLAN 100 di switch ini tuh mengarah kemana sebenarnya gitu. Kalau sudah, kita exit. Nah, selanjutnya adalah penambahan mode di switch kayak seperti tadi. Untuk yang ke atas diakses, ke bawah akses, dan ke kiri atau ke switch 0 ini adalah terang. Kita pertama masuk ke interface yang mengarah ke atas, yaitu FA01, F01. Kita bisa ketikkan switch port mode akses. Lalu kita arahkan mode aksesnya itu kemana? Switch port akses VLAN 100. Karena yang ke atas itu 100, enter, lalu kita exit, dan pindah ke interface yang mengarah ke bawah, yaitu interface FA11. Sama saja untuk interface yang mengarah ke bawah sini, dia menggunakan mode akses, switch port, mode akses, dan kita arahkan switch port, akses, VLAN 200. Jadi, dia akan diarahkan mode aksesnya menerima paket dari VLAN 200 yang ke bawah. Sedangkan yang ke atas itu paket dari VLAN 100. Seperti itu. Terakhir ini, step terakhir yaitu dengan menambahkan mode baru, bukan mode baru sih, mengubah mode interface FA21 dari switch 1 yang mengarah ke switch 0 ini menjadi mode terang. Interface INT F2/1. Lalu switch port mode terang. Nah, seperti ini. Kita menambahkan switch mode terang. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan pengujian. Setelah sampai sini, untuk PC ini IP-nya adalah 1.4. Kita coba lakukan ping ke alamat IP 1.1. Nah, bisa. Karena dia mengeping ke alamat IP yang sama, VLAN yang sama. Gitu. Jadi dia bisa. Coba kita sekarang ping ke alamat IP PC 2 di bawah. Ini. 1.2. Nah, hasilnya untuk paketnya sendiri akan mendapatkan respon request timeout yang tandanya paketnya tidak bisa dikirimkan ke tujuan atau PC 2. Nah, ini adalah contoh pembagian LAN pada atau pengimplementasian VLAN pada switch gitu. Jadi ada dua network di sini tapi bisa terhubung dengan switch. Kan biasanya kalau switch itu hanya bisa mengalirkan satu network saja. Kalau udah slash network sekian dengan slash 24 itu kan di satu switch saja, gitu kan. Kalau menggunakan VLAN sebenarnya itu juga bisa digunakan untuk network yang berbeda. Tapi kebetulan di praktikum kali ini untuk IP-nya itu sama aja. Berarti karena dia hanya ingin melakukan pembatasan saja, gitu. Jadi kita bisa sesuai ini modul dia menggunakan IP network yang sama, nggak apa-apa. Jadi intinya dari si VLAN sendiri itu dia digunakan untuk memvirtualisasikan VLAN atau melakukan pembagian di switch. Switch yang mengarah ke atas dibagi, dia dikelompokkan, dan switch paket yang mengarah ke bawah dikelompokkan sehingga dua area tadi tidak bisa berkomunikasi. Atau bisa dibalik pembagiannya antara klien yang di sini bisa dijadikan satu area atau klien yang ada di sini. Gitu. Itu VLAN sendiri. Sampai penjelasan di sini. Untuk materi praktikum dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Konfigurasi VLAN.
Halo? Cek, cek. Dari teman-teman. Ya. Oh, maaf, ini kalian sedang mengerjakan pretest ya? Iya, Mas. Mas. Oh, oh, sorry. Oke, nggak apa-apa. Berarti eh, ini kalian sambil mendengarkan aja. Ntar mungkin setelah break asar saya akan jelaskan ulang. Nanti kalian, saya harapkan sih kalian bertanya-tanya gitu. Jadi ini penjelasan pengantar dari saya. Untuk selanjutnya bakal dilanjut setelah asar ya, Sa? Iya. Maaf suaranya nggak kedengeran Mas. Mic-mu, Sa? Halo, tes. Dengeran nggak? Kecil-kecil. Oke, karena di tempat kalian udah ada yang ada azan asar, jadi untuk praktikum kita tunda terlebih dahulu sampai istirahat sholat nanti asar. Kemungkinan itu di jam 15.20. 15.20 ntar silakan balik lagi untuk melanjutkan materi dan filan yang tadi. Tuh. Saya kira untuk ini cukup, kita akan balik lagi nanti jam 15.20 setelah istirahat sholat asar.
Halo? Cek, cek. Ya, masuk Mas. Oke, udah 15.23 ya. Oke, kita balik ke praktikum tadi. Tadi saya kan sudah menjelaskan tentang pembuatan VLAN. Sampai di sini nih dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak untuk VLAN itu sendiri ataupun konfigurasi dari VLAN? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo teman-teman. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Maaf Mas, saya sholat dulu di sini baru azan. Oh, baru azan ya. Oke.
Oke, ini ada yang tanya ya dari Suci Ramdhani. Mas, saya mau tanya, di konfigurasi VLAN 2 kan ada 2 jenis. Kenapa pakai yang terang? Itu kalau kondisi buat hubungan VLAN yang sama tapi buat switch yang beda. Oh, jadi masalah terangnya ya, ini. Kenapa dia itu buat ngubungin VLAN yang berbeda tapi di switch? Kalau kondisi buat ngubungin VLAN yang sama tapi buat switch yang berbeda. Oh, maksudnya misalkan kondisinya menggunakan VLAN yang sama tapi di switch yang berbeda gitu kan. Kalau kita lihat di sini, misalkan perhatikan antara VLAN yang sama itu ini dan ini, tapi konfigurasi untuk di switch yang berbeda. Nah, yang dikonfigurasi adalah interface yang mengarah ke klien tersebut. Berarti untuk konfigurasi dua switch ini, interface yang mengarah ke atas ini itu menggunakan mode akses. Lalu yang mengarah ke sini juga menggunakan akses gitu. Gimana dari Suci Ramdhani? Bisa ngomong? Open mic? Halo? Ya mas, bisa mas. Maksud dari kamu itu gimana pertanyaannya coba? Bisa dijelasin ulang? Atau yang saya jelaskan itu udah menjawab? Itu juga sih mas sebenarnya. Isi saya gitu. Oh, nih. Mungkin fungsi terangnya itu Oke. apa gitu. Oke, jadi si terang sendiri itu dia itu fungsinya untuk melewatkan paket dari berbagai sumber nomor VLAN yang berbeda. Contohnya ini kan ada 2 VLAN nih. Nah, untuk melewatkan kedua paket itu bisa menggunakan mode terang. Kalau kita logika di sini, ini kan ada 2 paket dua VLAN yang berbeda melewati jalur yang sama, gitu kan. Otomatis untuk jalur yang dilewati dengan VLAN yang sama itu di jalur mana? Secara logika pasti kan jalur di tengah ini kan. Karena jalur dari atas juga lewat tengah, lalu ke atas. Kalau jalur dari bawah juga lewat tengah. Sehingga ada 2 pengalamatan VLAN yang dilewatkan di sini. Ada yang 100 dan ada yang 200. Nah, gini. Oleh karena itu, untuk interface yang ke jalur tengah ini, 2 switch tadi, baik switch ini dan switch ini, itu menggunakan mode terang. Itu. Lalu untuk mode akses sendiri, itu digunakan untuk melewatkan hanya 1 VLAN saja gitu. Contohnya nih, interface yang mengarah ke atas, itu dia hanya melewatkan VLAN 100. Sedangkan kalau VLAN 200 lewat bawah, gitu kan. Oleh karena itu, switch yang mengarah ke atas ini, itu menggunakan mode akses. Gitu. Sama seperti interface ini nih. Di interface ini, itu hanya melewatkan paket dari VLAN 100. Yang mana cuma 1 paket doang. Jadi dia menggunakan mode akses gitu. Yang ini juga sama, dia hanya melewatkan paket dari VLAN 200, ini juga VLAN 200, sehingga 2 interface ini itu menggunakan mode akses gitu. Intinya gini, terang ibaratnya bukan gampang ya. Terang itu digunakan untuk melewatkan beberapa VLAN atau biasanya diterapkan ke interface yang mengarah keluar.
gampangnya gitu. Jadi ada switch, nih, switch mengarah keluar. Nah, ini kliennya. Untuk terang, dia diterapkan untuk interface yang mengarah keluar. Sedangkan mode akses itu digunakan interface yang mengarah ke klien. Yang ini nih, ini akses, sedangkan yang ke sana ini itu adalah terang. Itu gampangannya. Tapi lebih jelasnya sendiri fungsinya, untuk terang itu melewatkan beberapa paket VLAN, sedangkan kalau dia mode akses hanya bisa melewatkan satu VLAN aja, paket dari satu VLAN gitu. Sampai sini jelas nggak, Suci Ramdhani? Oke, Mas. Tadi emang masih bingung konsep terangnya Mas sama aksesnya. Karena baru belajar juga. Ya itu. Jadi itu gampangannya untuk terang itu yang mengarah keluar, atau bisa ke VLAN berbeda, atau bisa ke switch berbeda. Tapi kalau untuk akses, biasanya itu mengarah ke klien. Contohnya ini nih, ini mengarah langsung ke klien, interface-nya, dia menggunakan akses. Yang ini ke klien langsung, dia menggunakan akses. Yang ke bawah, dia ke klien, dia menggunakan akses. Ini juga sama. Itu gampangnya gitu. Tapi untuk pengertian secara itunya, sebenarnya, bukan secara gampangannya, untuk akses sendiri itu melewatkan satu paket VLAN saja. Kalau paket VLAN 100, ya 100 doang di interface itu. Kalau paket 200 doang, dari VLAN 200, berarti di interface ini itu hanya paket 200 doang yang dilewatkan. Gitu. Kalau di terang ini, dia bisa melewatkan paket dari 100 dan 200 gitu. Itu terang perbedaannya gitu. Ya gitu untuk Suci Ramdhani. Ya, oke Mas. Makasih penjelasannya Mas. Oke, siap. Selanjutnya kita bakal masuk ke pengecekan dari si VLAN sendiri. Di modulnya ini ada tata caranya atau perintahnya, bisa mengetikkan show VLAN atau show VLAN brief. Coba kita masuk ke sini, kita ketikkan di sini enable show VLAN. Nah, di sini kelihatan untuk VLAN-nya sendiri itu ada ini 100 dan 200. VLAN 100 untuk marketing di interface FA01 dan VLAN 200 itu name-nya teknisi ke arah FA11. Ini sama aja. Enter. Dan yang lainnya nggak ada. Atau kita bisa cek atau verifikasi menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, ini akan hasilnya lebih ringkas. Ini VLAN 1 itu secara default. Karena di switch sendiri, sebenarnya kalau kita tidak mengkonfigurasikan apa-apa, semua interface akan diarahkan ke VLAN default, yaitu VLAN 1. Jadi kenapa kalau kita ambil switch baru di sini, lalu kita colokkan ke klien, konfigurasi dengan IP yang sama, dia akan langsung terhubung. Karena secara default dia terhubung menggunakan satu VLAN yang sama. Terus untuk verifikasi selanjutnya, ini untuk tadi, show interface terang. Selanjutnya show interface terang. Nah, ini bakal kelihatan. VLAN allowed on terang. Untuk port 21 dia sebagai terang. Ini trunking statusnya. Lalu untuk port 21 ini sama. Oh ya, ini untuk mengecek terangnya, interface terangnya, yaitu di port FA21. Ini kelihatan. Untuk portnya 21 modenya sebagai trunking,
untuk yang diperbolehin lewat di interface itu dari VLAN 1 sampai 1005. Selanjutnya itu kita lakukan ping. Seperti tadi awal. Ini nih, kita melakukan ping ke alamat IP PC1. Jadi ping 192.168.1.1. Nah, dia berhasil. Kalau kita coba ping ke alamat PC2 ataupun PC3, seharusnya dia gagal. Karena berbeda VLAN. Gitu. Ya, tidak akan berhasil, hanya ke 1. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Halo? Belum, Mas. Oke, kayaknya belum ya. Oke, kalau dari Fasa ada tambahan nggak, Sa? Aman, Don. Lanjut. Aman ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, terus untuk materinya juga udah selesai. Ntar kalau dari teman-teman ingin bertanya, bisa dilanjutkan ke grup WA aja ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oh iya. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test ya. Baik, Mas. Siap, Mas, siap. Untuk rekaman juga nanti bisa dikirimkan di grup WA. Kalian kalau ada yang belum jelas bisa nonton rekaman ulang. Siap, Mas.